penjelasan mengenai makanan bergizi. Nah, makanan bergizi itu ada terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Di sini bisa dilihat bahwa karbohidrat itu ada nasi, gandum, ubi-ubian, dan jagung. Nah, karbohidrat sendiri ini merupakan sumber komponen pangan yang berfungsi sebagai energi untuk tubuh kita. Oke, jenis karbohidrat yang pertama itu ada karbohidrat sederhana. Mengapa dikatakan karbohidrat sederhana? Karena memiliki molekul sederhana, dan jenis karbohidrat ini itu gampang untuk diproses serta cepat untuk dijadikan energi untuk tubuh. Nah, karbohidrat jenis ini juga dapat memicu tingginya kadar glukosa di dalam tubuh dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu ada karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini memiliki waktu yang cukup lama untuk diproses dalam tubuh, serta dapat menyimpan energi lebih lama dan dapat mencegah terjadinya penumpukan lemak. Karbohidrat jenis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pati dan serat. Nah, pati ini adalah jenis karbohidrat yang rendah kalori, sedangkan serat itu merupakan karbohidrat yang tidak dapat diproses oleh tubuh. Oleh karena itu dia melewati usus lalu dilakukan proses fermentasi bakteri. Nah, dikarenakan melewati usus, karbohidrat jenis ini juga dapat membantu untuk melancarkan sistem pencernaan. Yang terakhir itu manfaat dari karbohidrat. Yang pertama untuk sumber energi, yang kedua untuk menyeimbangkan protein dalam tubuh, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kualitas otak. Baiklah, selanjutnya yaitu protein. Protein itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan nabati. Kalau untuk protein hewani itu dari hewan, yaitu ada daging ayam, daging sapi, salmon, terus tuna, dan lain sebagainya. Kalau protein nabati itu terdapat dari tumbuh-tumbuhan, yaitu seperti kacang-kacangan, yaitu kacang polong, kacang tanah, kacang kedelai, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Protein itu tuh baik untuk tubuh kita karena untuk menyusun hampir semua seluruh sel tubuh kita. Nah, protein juga itu untuk menyempurnakan enzim di dalam tubuh kita. Nah, makanya itu protein harus diwajibkan dalam tubuh kita karena protein itu termasuk salah satu zat yang harus ada di dalam tubuh kita. Tuh. Nah, kita mengonsumsi protein juga tidak boleh berlebihan karena yang pertama berat badan kita bisa menaik. Nah, yang kedua, bau tidak sedap dalam mulut kita. Lalu yang ketiga, gangguan jantung. Lalu yang keempat, kekurangan kalsium dan dehidrasi. Karena kita memakan banyak protein sehingga kekurangan namanya dehidrasi. Gitu. Jadi dibutuhkan sambil makan protein, kita juga dibutuhkan untuk minum ataupun makanan-makanan yang lain seperti vitamin, lemak, mineral, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya ada lemak. Lemak ini masuk ke dalam golongan lipid, di mana lemak ini juga itu berada di bahan pokok makanan yang memiliki kandungan yang berbeda-beda. Lemak ini dibagi menjadi dua, lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati ini adalah lemak fitostersol atau lemak jenuh yang mengandung cairan. Contohnya itu minyak zaitun. Terus ada lemak hewani, yaitu mengandung sterol atau yang disebut dengan kolesterol. Lemak nabati itu terdapat pada buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Kayak contohnya itu kacang mede, kacang almond itu juga masuk. Kalau yang di lemak itu ada daging ayam yang berkulit, terus juga ada daging merah. Biasanya tuh kayak daging sapi, daging kambing, daging kerbau itu juga masuk. Terus ada keju dan juga mentega. Terus lemak ini memiliki kandungan yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein, karena 1 gram lemak daging ini mengandung 9 kalori dibanding dengan karbohidrat dan protein yang memiliki 4 kal setiap per gramnya. Selanjutnya
Selanjutnya kan tadi udah karbohidrat, protein, lemak, selanjutnya ini vitamin. Vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K. Nah, vitamin A itu salah satu contohnya ada paprika, ada wortel. Nah, fungsi dan manfaatnya itu vitamin A ini untuk menjaga kesehatan mata, untuk menjaga janin jika hamil, kan juga untuk membantu kesehatan kulit. Yang kedua itu ada vitamin B. Vitamin B ini dibagi lagi menjadi 8. Ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Salah satu fungsinya itu untuk memecahkan karbohidrat ini tadi. Yang ada juga untuk membentuk asam amino. Yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C ini salah satu contohnya ada jeruk dan juga ada telur. Nah, fungsinya ini untuk memproduksi kolagen untuk mengenjalkan kulit. Makanya biasanya banyak produk kecantikan yang menggunakan vitamin C karena bisa membantu pertumbuhan kolagen. Yang keempat ada vitamin D. Vitamin D ini ada di udang dan juga apel. Nah, fungsinya itu untuk membentuk pembuluh darah dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh. Yang kelima ada vitamin E. Vitamin E ini untuk membentuk sel darah merah dan juga bisa untuk memproduksi kalsium. Yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K ini contohnya itu kayak seperti sayur-sayuran seperti bayam, buncis, brokoli. Nah, fungsinya itu untuk pembekuan darah. Maka biasanya orang yang kurang vitamin K, ketika luka darahnya itu susah mengeras atau mengalir terus. Itu karena kekurangan vitamin K. Cukup. Selanjutnya mineral. Nah, sebelum saya menjelaskan mineral, saya menjelaskan bagian susu dulu ya. Susu ialah minuman yang menyehatkan bagi tubuh yang dikonsumsi oleh setiap manusia atau setiap usia. Nah, susu juga mengandung banyak nutrisi seperti magnesium, protein, zat ragam vitamin, dan magnesium. Susu juga mengandung banyak mineral dan protein. Nah, makanya oleh karena itu mengonsumsi susu setiap hari memberikan kesehatan tubuh yang lebih semangat. Nah, seperti menjaga kesehatan mata, selanjutnya menjaga kesehatan otot, memperkuat tulang, dan memberikan tumbuh berkembangnya anak. Nah, selanjutnya bagian mineral. Mineral adalah elemen-elemen kimia yang esensinya memiliki peran yang menjaga kesehatan tubuh. Nah, sedangkan selanjutnya mineral juga berfungsi untuk membentuk suatu tulang atau memperkuat energi tubuh. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti magnesium, zat besi, klorida, lodium, dan magnesium. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari semuanya. Kesimpulan, makanan bergizi merupakan makanan yang sangat baik, yang sangat dibutuhkan oleh kita. Tuhan saja menciptakan kita, susunannya sangatlah sempurna. Masa iya kita cuman gara-gara tidak memakan makanan yang bergizi menyakiti tubuh kita? Kan tidak mungkin. Bagaimana kita memakan makanan yang bergizi? Yang pertama kita memakan karbohidrat, yang kedua mineral, lemak, protein, dan vitamin. Selanjutnya, apakah kita kalau tidak sering makan makanan yang bergizi kita akan menyebabkan kena penyakit? Itu pasti. Karena kenapa? Karena di dalam karbohidrat itu pasti ada zat-zatnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti susu pasti dibutuhkan untuk tulang dan untuk pikiran. Nah, kalau kita tidak memakan makanan yang bergizi, itu akan sering menyebabkan yang pertama itu mengurangi fungsi tubuh pada kita. Yang kedua, mengurangi penghambat pertumbuhan tubuh. Yang ketiga, mengurangi kecerdasan otak. Kebiasaan mengkonsumsi, kalau kita tidak sering memakan makanan yang bergizi, apakah itu terdampak pada tubuh kita? Itu pasti. Karena kenapa? Tubuh kita ini memerlukan zat-zat. Dan kenapa kita memerlukan zat-zat? Yang pertama, kalau kita tidak ada makan makanan yang bergizi, kita sama aja kita mati. Iya. Kita sama aja kita mati. Dibanding kita cuma tiap hari minum air putih aja, tidak ada pemasukan yang masuk ke tubuh kita yang bergizi,
itu akan mengakibatkan kita stres dan bisa mati. Terus penyakit-penyakitnya yaitu yang pertama tadi dapat mengurangi fungsi tubuh kita. Maksudnya apa? Kalau kita gerah itu pasti ada yang kurangnya males, banyak tidur, bahan mulu, itu sebenarnya bukan kesalahan dari diri kita, tapi kesalahan dari kurangnya kita makan makanan yang bergizi. Terus yang sangat mengerikan itu dapat menyebabkan kematian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.